Selamat malam untuk mahasiswa Intermediate 1. Malam ini kita akan belajar di pertemuan kedua mengenai kerangka dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai elemen laporan keuangan yang terdiri dari 5 elemen, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laba ditahan, kemudian laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada yang bertanya kepada saya, apakah laporan posisi keuangan dengan laporan neraca itu sama? Jawabannya sedikit berbeda atau bisa dikatakan beda. Kalau dilihat dari formatnya, untuk neraca, di neraca kalian akan temui aset itu terdiri dari 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Sedangkan di laporan posisi keuangan, dia akan terbagi aset itu hanya 2, di mana terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, dalam aset tidak lancar dibagi 2 lagi, yaitu aset tetap dan aset lainnya. Oke. Nah, untuk di liabilitas, kalau neraca dia masih menggunakan bahasa kewajiban. Jadi dibagi 2, kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, dan satu lagi adalah kewajiban jangka panjang. Nah, sedangkan kalau laporan posisi keuangan, kita sudah menggunakan istilah liabilitas, di mana liabilitas itu dibagi 2, liabilitas lancar, dan yang kemudian satu lagi adalah utang jangka panjang. Oke, jadi disitulah poin terpenting yang membedakan antara neraca dengan laporan posisi keuangan. Karena neraca itu digunakan oleh beberapa perusahaan ataupun entitas yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau yang PT belum TBK, dia biasanya pakai neraca, dan neraca ini biasanya adalah perusahaan yang masih menggunakan SAK etap dan PSAK. Sedangkan kalau yang laporan posisi keuangan itu perusahaan-perusahaan yang TBK yang sudah menggunakan IFRS, ya. Baik, ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pihak yang menggunakan, oke, ini kalian sudah bisa baca. Dan kemudian manfaat dari laporan keuangan itu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kemajuan kinerja perusahaan yang dikelola oleh beberapa orang manajemen. Terus kita juga ingin melihat cash flow pada perusahaan tersebut dan ingin melihat potensi laba masa mendatang yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Nah, yang paling terpenting sekarang adalah bagian nomor 4. Yang pertama adalah masalah asumsi-asumsi dasar pada saat kita mau menyusun laporan keuangan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan, kita tentunya menggunakan penjurnalan atas transaksi. Nah, kita punya basis akuntansi itu berdasarkan standar akuntansi keuangan ada 2, yaitu cash basis dengan accrual basis, ya. Dimana kalau cash basis, pendapatan, laba, beban diakui jika sudah dilakukan pembayaran atau penerimaan. Sedangkan basis accrual itu pada saat terjadinya transaksi sudah berlangsung diakui sebagai pendapatan atau beban. Saya contohkan, misalnya kalau paling simpel adalah masalah sewa, ya. Kalau seandainya kita sewa, katakanlah kita sewa kos,
Anggap saja kita nyewa kamar kos selama 2 tahun, ya. Selama 2 tahun, kemudian kita bayar secara katakanlah kita bayar secara cash, ya, 1 tahun dulu, misalnya. Nah, kalau kita bayar secara cash 1 tahun, katakanlah angkanya di sebesar 6 juta. Oke, maka yang akan dijurnal, oleh yang penyewa akan menjurnal beban sewa sebesar 6 juta, kemudian kas sebesar 6 juta. Sehingga yang ibu kosnya, ya, yang memiliki kamar kos akan jurnal kalau untuk cash basis kas sebesar 6 juta, kemudian pendapatan sebesar 6 juta. Oke. Jadi dalam bentuk cash basis, kalau kita terima uang cash atau kita menyerahkan uang cash, itu langsung di jurnal. Jadi kalau bedanya dengan accrual basis seperti apa? Oke. Kalau accrual basis, pada saat kita bayar uang kos selama 1 tahun pertama, maka kita akan jurnal beban dibayar di muka sebesar 6 juta, kemudian kita jurnal cash sebesar 6 juta. Oke. Dan ibu kos penyewa yang memiliki kamar kos akan menerima cash sebesar 6 juta dan akan menjurnal pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta. Oke. Beginilah untuk yang perbedaan antara cash basis dengan accrual basis, ya. Saya harap Anda bisa memahami. Nah, kalau untuk asumsi yang digunakan, untuk beberapa asumsi yang digunakan itu adalah yang pertama masalah economic entity, di mana perusahaan itu dipandang sebagai satu unit usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Jadi kalau untuk PT itu seharusnya kalau PTX itu mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut itu di luar dari kepemilikan si Budi, ya. Laporan keuangan yang dibuat adalah mengatasnamakan perusahaan, bukan pemilik. Walaupun Budi memiliki saham di PTX. Oke.
Yang kedua, masalah going concern. Oke. Going concern itu adalah masalah keberlangsungan usaha. Keberlangsungan usaha. Jadi yang dipahami betul di sini adalah bahwa suatu perusahaan itu harus dinyatakan bahwasannya dia akan tetap bertahan walaupun dia sudah ada atau mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut misalnya. Nah, ini biasanya statement going concern itu adalah statement yang diberikan oleh auditor pada saat auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Ya, biasanya ini akan dimunculkan jika perusahaan itu sudah 2 tahun berturut-turut merugi. Jadi dari kerugian tersebut, apakah tahun depan kalau seandainya rugi pun perusahaan ini akan bangkrut apa masih berkesinambungan, ya? Nah, yang ketiga, ini masalah kegiatan transaksi ekonomi, ya, yang diukur dalam satuan nilai rupiah, ya, monetary unit. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak bisa diukur dengan rupiah, maka disitulah letaknya dianggap bahwasannya itu diukur juga dengan menggunakan istilahnya aset lain-lain. Jadi aset lain-lain itu adalah aset intangible, aset yang tidak nampak, ya, seperti contoh goodwill, franchise. Itu pengukurannya agak sedikit berbeda dengan kalau kita mengukur yang namanya aset tetap. Aset tetap ada harganya. Contoh mobil walaupun kamu punya nilai bukunya 5 juta, tapi kalau misalnya harga pasarnya 10 juta, maka yang diakui adalah yang 10 juta, gitu ya. Nah, kita masuk lagi tentang periode waktu. Oke. Jadi kalau untuk masalah periode waktu, tahun tutup buku perusahaan itu sebenarnya adalah tahunan. Tapi ada beberapa perusahaan yang tetap melaporkan laporan keuangannya semesteran. Itu adalah perusahaan TBK. Dan beberapa perusahaan pun ada yang melakukan pelaporan secara bulanan, ya. Nah, karakteristik penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah harus relevan, mempunyai nilai prediksi. Oke, jadi apakah potensi laba semakin tinggi atau rendah untuk masa depan? Maka hal ini bisa memprediksi laba di masa depan. Jika laba yang diperoleh sekarang tidak bisa memprediksi laba masa depan, maka hal ini tidak relevan. Jadi yang kedua adalah masalah mempunyai nilai umpan balik, dan yang ketiga adalah masalah tepat waktu. Dari sisi relevan itu dibagi menjadi 3, ya, mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik, dan tepat waktu. Yang dimaksudkan di sini adalah jika kita melakukan penyusunan laporan keuangan, maka laporan keuangan itu kan selalu disajikan 2 tahun, ya, tahun sebelumnya dan tahun sekarang atau tahun berjalan, ya. Makanya untuk diprediksi tahun depan itu biasanya orang analis laporan keuangan sudah bisa memprediksi, oh mungkin tahun depan labanya sekian. Nah, jadi kalau kalian sudah nanti di semester berikut mungkin kalian akan belajar tentang rasio-rasio keuangan dan salah satunya juga analisis laporan keuangan. Nanti kita akan belajar mengenai itu. Oke? Nah, keandalan dapat dipercaya. Jadi laporan keuangan itu harus sifatnya memiliki angka yang kalian sajikan itu memang adalah yang relevan. Jadi jika kalian sudah membeli satu barang, itu berarti kan sudah transaksi. Contoh, kalian membeli handphone. Kalau seandainya kita beli handphone,
jangan hanya menjurnal berapa harga handphonenya saja. Jadi contoh misalnya kita beli handphone, otomatis pasti biasanya kita beli casingnya, kemudian kita juga beli untuk cover di layar. Nah, itu sudah seharusnya ditambahkan ke dalam harga perolehan dari handphone tersebut. Tapi nggak itu aja. Pada saat kamu beli handphone, kamu sudah pasti pergi dan pulang, mau naik Grab atau mau naik kendaraan sendiri, itu sudah ada ongkosnya. Ya, jadi itu juga harus diperhitungkan. Jadi contoh misalnya kamu mau beli handphone di Carrefour. Ongkos ke Carrefour, pulang balik dari rumahmu ke Carrefour ke rumahmu itu anggap saja 20.000. Terus beli handphone harganya 1 juta. Casingnya 100.000. Beserta dengan yang lain-lainnya. Maka harga handphone itu bukan 1 juta, tapi 1.120.000. Itulah yang harus di jurnal. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itulah yang bisa dikatakan masalah keandalannya yang dapat dipercaya. Jadi termasuk juga keadaan yang sebenarnya. Di sini sebenarnya info ini akan didapat pada saat kamu akan baca yang namanya catatan atas laporan keuangan. Oke. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang biasanya mengganti metode pencatatan perhitungan yang digunakan. Nah, di situ juga harus ada informasi yang harus diberikan oleh manajemen agar penggunanya tidak salah, ya. Untuk sifat netral itu dalam artian begini, bahwasanya neraca itu bukan karena harus balance, enggak, tapi isi dari neraca ini harus mengungkapkan bahwasanya itulah yang sebenarnya terjadi di perusahaan, ya. Nah, kalau dari kualitatif sekunder dapat dibandingkan dan konsisten, ya. Jadi kalau untuk perbandingan, maka kita harus membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Jadi kalau untuk ini dibikin contoh bahwasannya Bank BNI dengan Bank Mandiri. Nah, kalau berarti nanti kalau PT Indofood harus sama dengan PT contohnya apa ya? Yang sejenisnya Mayora. Sama-sama perusahaan makanan, manufaktur gitu. Jadi harus yang sejenis, selevel ya, untuk membandingkan bahwasannya perusahaan ini kinerjanya bagus. Kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang kita bandingkan tersebut. Konsisten. Disinilah letak di mana perusahaan harus konsisten terhadap penggunaan dari cara metode pencatatan dan metode perhitungan yang digunakan. Ya, yang seperti Ibu katakan pertemuan sebelumnya, bahwasannya konsistenan satu perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan harus didukung dengan metode yang digunakan itu secara terus-menerus. Boleh ganti, boleh sekali saja. Setelah itu untuk sampai masa perusahaan tersebut hidup, ya harus menggunakan yang sudah digantinya. Tidak boleh berganti sampai 2 kali. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan juga kita perlu ada prinsip, yaitu biaya historis, kemudian pengakuan pendapatan,
ini terkait dengan cash basis dan accrual basis yang tadi ya, prinsip pengakuan pendapatan. Kalau historis itu tadi yang seperti Ibu bilang, kalian beli handphone harganya 1 juta, ongkosnya 20.000, harga casing 100.000, maka secara historisnya uang yang kalian keluarkan adalah 1.120.000 untuk mendapatkan handphone tersebut ya. Nah, kalau untuk yang ketiga, prinsip membandingkan, matching principle, maka akun pembanding pendapatan dengan biaya. Maka di sini secara simpelnya yang bisa saya jelaskan adalah bahwasanya kalau kita mau tahu berapa persen laba yang diberikan, laba yang disajikan di perusahaan, maka kamu harus membandingkannya terhadap pendapatannya berapa persen. Jadi laba itu misalnya labanya 500.000, sedangkan pendapatannya itu adalah katakan 2 juta, maka laba yang disajikan adalah sebesar 25%. Ya. Nah, prinsip pengungkapan lengkap. Di sini banyak yang miss untuk beberapa perusahaan karena apa? Penyajian informasi yang lengkap itu kadang perusahaan tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. Ya, secara teknisnya harus ada catatan atas laporan keuangan karena di situ ada banyak hal yang harus diungkapkan, termasuk kalau kamu pakai metode penyusutannya garis lurus, di situ harus diungkapkan. Nah, jadi hal ini banyak yang perusahaan-perusahaan sepele, tidak membuat pengungkapan yang secara lengkap. Oke. Nah, keterbatasan dari laporan keuangan. Itu ada yang pertama keterbatasan umum, yaitu asas manfaat dan biaya, di mana pada prinsipnya segala biaya dan pengorbanan yang telah kita keluarkan untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat, maka harus selalu kita perhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari informasi yang kita peroleh tersebut. Jadi di sini maksudnya adalah dalam satu perusahaan tuh banyak biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah apakah biaya yang kita keluarkan itu memiliki manfaat, ya, memiliki manfaat. Contoh misalnya kita bayar listrik, itu pasti bermanfaat, ya kan? Nah, kemudian tapi kebanyakan seperti misalnya direktur mengundang investor asing, katakanlah investor asing. Kemudian dia mengajak makan di restoran. Nah, apakah biaya itu memiliki manfaat? Yang pastinya ya, ada manfaatnya supaya investor asing mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Nah, permasalahannya bagaimana cara kita melaporkan biaya yang dikeluarkan oleh direktur, atau bagaimana jurnal atas transaksi tersebut jika direktur tersebut ngajak makannya di hotel atau restoran bintang 5. Nah, ya, itu adalah salah satu keterbatasannya. Kadang beberapa accounting tetap menyajikan dalam jurnal, tetapi ada juga yang mungkin mereka menyajikannya ke beban lain-lain. Nah, itu yang salah satu banyak kendala di masalah kasus-kasus yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Keterbatasan pengakuan, asas cukup berarti, kemudian asas konservatif. Oke. Dikatakan suatu laporan, fakta atau elemen dianggap cukup berarti jika ada sifat yang mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya perbedaan dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan lain. Oke.
intinya di sini materialitinya ini adalah bahwasannya kalau seandainya kita ungkapkan masalah biaya pengacara, misalnya perusahaan ini dituntut karena sudah melanggar hak konsumen. Misalnya salah satunya adalah dia menjual barang yang mungkin bisa dikatakan tidak cocok untuk dikonsumsi untuk anak bayi atau tidak cocok dikonsumsi untuk orang tua. Nah, maka ada konsumen yang melapor, kemudian paling gampang kayak Grab kemarin, ya, yang mereka melapor kemudian menggunakan pengacara. Nah, orang Grab juga pasti pakai pengacara. Nah, apakah biaya pengacara ini salah satu biaya yang besar gitu ya, biaya yang besar. Dimana bagaimana kita mau mengakui masalah biaya pengacara ini? Nah, di sini ada hubungannya terhadap pengungkapan. Kita harus ungkapkan bahwasanya biaya pengacara itu karena perusahaan sedang mengalami tuntutan dari customer, atau intinya di laporan keuangan itu memang banyak keterbatasan karena gini, kalau seandainya kita mengungkapkan bahwasannya perusahaan tersebut sedang digugat oleh konsumen, maka cenderung investor yang membaca akan enggan untuk melakukan investasi. Jadi sebenarnya agak sedikit complicated, makanya makanya ada istilahnya keterbatasan pengakuan tersebut, ya. Termasuk yang salah satunya adalah ini untuk konservatif, salah satunya konservatif, di mana ini akuntan dalam menghadapi 2 atau lebih alternatif dalam menyusun laporan keuangan. Jadi yang namanya akuntansi itu adalah seni mencatat. Ya, seni mencatat. Jadi ada beberapa hal nanti yang mungkin untuk saat ini kalian belum bisa memahami maksudnya, tapi nanti kalau sudah masuk ke pembahasan auditing, kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan 2 atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Karena untuk sampai saat ini yang kalian tahu hanyalah bentuk neraca seperti ini, bentuk laba rugi seperti ini gitu. Ada beberapa hal yang kasus-kasus di dalam apa ya namanya ya, kasus-kasus yang ada yang dialami oleh perusahaan itu terkadang kita sebagai akuntan itu sedikit bingung itu akan dicatat sebagai apa transaksinya, apakah perlu diakui atau tidak, ya. Oke. Nah, di sini saya berikan tugas seperti biasa. Kalian harus kerjakan tugasnya. Ini nanti akan saya berikan ke Komting ya, filenya. Tugas kalian hanya membuat atau bisa dikatakan menyusun neraca dan laporan laba rugi dari PT XYZ, ya. Berikut datanya. Memang kalau yang pertemuan kemarin saya hanya meminta kalian buat formatnya saja pakai XX tanpa ada angka. Nah, untuk kali ini saya sajikan angka. Saya minta kalian menyusunnya dengan baik dan benar sesuai dengan PSAK nomor 1 ya, untuk penyusunan laporan keuangan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Untuk di pertemuan selanjutnya saya akan berikan jawaban yang
benarnya seperti apa. Ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih untuk partisipasinya.